Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi saya ngaji Al-Quran. Kalau sudah musim pemilu ini, kita terkadang kena ayat ini. Ayat 42. Sudah ketemu? Sebelumnya 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu. Dan berimanlah kalian terhadap apa-apa yang telah diturunkan kepadaku. Saya ulangi lagi, dan berimanlah kalian kepada Al-Quran yang telah aku turunkan. Al-Quran itu berfungsi musaddiqal lima ma'akum, yang membenarkan bagi Taurat yang ada pada diri kalian. La takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali ingkar terhadap Al-Quran. Wala tastaru bi ayati thamanan qalila, janganlah engkau jual belikan ayat-ayatku, kata Allah, dengan harga yang sangat murah. Wa iyaya fattaqun, dan kepadaku, kata Allah, kalian bertakwa. Wala talbisul haqqa bil batil, janganlah engkau campur adukkan antara hak dan batil. Wa faqtumul haqqa, dan kalian menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, sedang kalian itu mengetahui. Ayat ini saya teringat dengan si fulan yang dikasih 50.000, 100.000 untuk mencoblos ABC. 50.000 dan 100.000 itu murah enggak? Itu kalau dibelikan bakso habis berapa jam? Jongdu maksudnya. Sebentar enggak itu? Sebentar. Tapi pengorbanannya adalah negara kita. Berapa tahun? 5 tahun. Murah sekali. Itu kalau sudah kena uang, yauma nakhtimu ala afwahihim. Bu Kiki ketawa. Yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Murah sekali. Sembako murah sekali. Saya mikir, iya ya Allah, kok murah ya. Kita jujur kemudian tidak jujur, hanya ditukar 50.000, 100.000, sembako. Murah enggak kira-kira? Ayat Al-Quran itu tidak ternilai. Kejujuran itu tidak ada harganya. Mahal enggak? Jujur, benar, berani, itu enggak ada nilainya. Jadi menang nomor sekian, yang penting itu adalah kita mencoblos dengan kejujuran. Semoga kita dijauhkan dari tawaran-tawaran. 1.000 itu bisa haram kalau 1 M. Ya Allah. Ya. Ilmu khusyuk itu jangan diperjualbelikan. Makanya ketika kita memberikan pengajian dan lain sebagainya, ketika ditanya Pak Ustadz bisaronya, nggak boleh
Menjawab berarti memberikan harga. Kalau memberikan harga itu murah. Justru ketika tidak memberikan harga, panitia bingung. Apakah bisa menurunkan khusyuk dari langit kemudian dikasih harga? Enggak bisa. Enggak bisa. Khusyuk itu mahal, tak ternilai. Ikhlas itu justru lebih mahal daripada berharga. Karena ikhlas itu tidak ada hurufnya, tidak ada angkanya, 0000. Bingung enggak Mas Rudi? Berapa Mas Rudi? Aku kok ikhlas tapi enggak di ya apa ini? Ya Allah. Dan ayat ini kaitannya dengan wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, rukuklah bersama dengan orang-orang rukuk. Semoga kita dijauhkan dari jual beli ayat. Wong sekarang itu terjadi untuk mendukung ini dibeli sekian, betul enggak? Ya Allah, sedangkan yang kita dukung enggak tahu sempurna apa tidak. Terkadang ya itu tadi, yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi mulut kita ini kalau sudah maskeran uang itu gak bisa bicara sudah. Paham maksudnya maskeran uang itu? Kalau sudah ditutup dengan uang gak bisa kritis, langsung bisu. Itulah kelemahan kita. Kalau tidak diteguhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita memberikan pengajian, menyampaikan ilmu, ketika ikhlas, maka Allah itu turun dalam bentuk ilmu nafi'nya. Ketika didengarkan itu mampu menyinari hati yang gelap gulita, betul. Tapi kalau dikomersialkan, jangan-jangan nanti ketemu ilmu yang pasir ilmu. Coba tolong perhatikan. Allah akan berkata kepada mereka, apakah kamu akan menentang kepadaku dan mempermainkan aku? Maka demi kebesaranku aku akan menurunkan terhadap mereka ujian atau fitnah, sehingga orang yang sabar tenang menjadi kebingungan. Nah, ini yang pernah kita pelajari. Rasulullah bersabda, akan tiba suatu masa pada umat manusia tiada tinggal dari Quran kecuali tulisannya saja dan Islam hanya namanya. Semakin zaman bacaan Al-Quran itu indah-indah tapi tidak menggetarkan. Betul enggak? Karena hatinya tidak ikut membaca. Mungkin yang bersangkutan itu karena jual beli dan sebagainya. Yang mampu menggetarkan itu adalah Allah yang ada di dalam diri kita itu. Kita juga diteguhkan. Abu Hurairah berkata, bersabda Nabi SAW, siapa yang belajar ilmu agama tidak untuk mencapai keridhaan Allah, tidak mempelajarinya kecuali untuk mencapai suatu kepentingan dunia. Nah ini, maka ia tidak akan mendapatkan atau merasakan bau surga pada hari kiamat. Ini agak ekstrim. Al-Hasan radhiyallahu anhu berkata, siksa bagi seorang alim itu mati hatinya. Ketika ditanya bagaimana mati hatinya itu, mencari dunia dengan menjual amal akhirat. Ketika kita baca Al-Quran,
kemudian niat kita enggak lurus, ayat itu terkunci, tidak bisa dipahami. Tapi ketika niatnya itu lurus, maka Allah akan menunjukkan rahasia ayat-ayat di balik ayat-ayat yang tersurat dan tersirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.